Hai hai hai, balik lagi di RWPP Plot. Tahukah kalian, jika selama ini dalam anime Kaiju nomor 8, kita baru diperlihatkan beberapa kaiju seperti Kaiju nomor 8, Kaiju nomor 9, dan yang terbaru pada episode 9, kita diperlihatkan Kaiju nomor 10. Lalu di mana kaiju yang lain? Di mana Kaiju nomor 1 sampai 7 misalnya, atau Kaiju 11 sampai 12? Nah, kali ini kita akan membahas kaiju-kaiju yang belum diperlihatkan dalam anime Kaiju nomor 8. Peringatan, ini adalah spoiler buat kamu yang tidak membaca manganya dan hanya mengikuti anime saja. Kalau nggak mau kena spoiler, skip aja video ini. Tapi bisa kali kasih like dulu. Oke, kita mulai dari urutan kaiju yang pertama, yaitu Kaiju number 1. Kaiju satu ini dikenal dengan julukan Future Sight Kaiju karena kemampuan melihat masa depannya. Ia sendiri diketahui berhasil dikalahkan dan dijadikan senjata untuk Genarumi. Siapa itu Genarumi? Ya, dia adalah Kapten Divisi 1 pasukan Defense Corps. Selain kekuatan luar biasanya, monster ini diketahui mampu melihat jauh ke dalam tubuh makhluk hidup dan melacak titik lemah targetnya. Persepsi inilah yang membuatnya mampu memprediksi pergerakan musuhnya secara akurat. Wih gila, untung aja kaiju ini bisa dikalahkan. Terbayang seberapa kuat kaiju ini. Lalu selanjutnya ada Kaiju number 2. Monster satu ini diketahui pernah memporak-porandakan wilayah Sapporo sampai akhirnya berhasil dijatuhkan oleh pasukan pertahanan. Usai kematiannya, jasad monster ini dijadikan sebagai senjata baru untuk Isao Shinomiya. Buat yang gak kenal Isao, dia adalah ayah dari Kikoru Shinomiya dan dia adalah komandan tertinggi pasukan Defense Corps. Kaiju nomor 2 ini dikenal memiliki sederet kemampuan yang brutal seperti ketahanan super, serangan gelombang sonik, dan pelepasan energi dari mulutnya. Kekuatan monster ini kemudian berhasil dicuri oleh Kaiju nomor 9 setelah ia berhasil menyerap Isao. Ups, spoiler nih ya, kalau nanti Isao bakal mati. Kaiju number 4. Monster satu ini terkenal karena kecepatan dan kemampuan bertarung di udara. Hal itu dikarenakan Kaiju number 4 memiliki beberapa pasang sayap di punggungnya yang membuat dia bisa terbang dengan kecepatan luar biasa. Untungnya, monster ini berhasil ditaklukkan dan kemudian dijadikan senjata khusus untuk mendiang Hikari yang kemudian diteruskan oleh putri tunggalnya Kikoru. Yap, Hikari Shinomiya adalah ibu dari Kikoru sekaligus istri dari Isao Shinomiya. Tragis sih, ibunya meninggal loh. Ibunya meninggal ketika melawan Kaiju number 6. Kaiju number 6. Jika ditanya alasan kenapa Hikari, ibu kandung Kikoru, gugur, monster ini adalah pelakunya. Dikenal sebagai simbol keputusasaan dan berhasil menyandang title King of Kaiju. Kaiju nomor 6 adalah salah satu monster paling tangguh yang pernah dihadapi pasukan pertahanan. Kemampuan yang paling mencolok dari monster ini adalah manipulasi es. Dan ditambah lagi, Kaiju satu ini mempunyai kemampuan untuk memerintah kaiju yang lain. Setelah terbunuh, monster ini kemudian digunakan sebagai senjata khusus yang dipakai oleh Leno Ishikawa. Wih gila, Leno bakal dapat power up nih. Seperti apa ya? Kita nantikan saja. Kaiju number 11. Kaiju satu ini dikenal karena penampilannya yang bertema akuatik. Ia sendiri diketahui sangat gemar makan ikan dan kerap menelan semuanya dalam jumlah besar. Meskipun penampilannya terbilang biasa, level kekuatannya juga tidak bisa dianggap enteng. Mengingat Nerumi yang juga notabene adalah salah satu prajurit terkuat. Bukan salah satu, tapi memang yang terkuat, bisa tumbang dalam satu pukulan saja. Kaiju nomor 11 juga memiliki kemampuan merepotkan, yaitu manipulasi air yang membuatnya jadi lawan mematikan jika harus dilawan di area perairan. Kaiju nomor 12. Monster satu ini dikenal sebagai versi peningkatan dari Kaiju nomor 10
Kaiju nomor 12 sendiri diketahui punya sederet kemampuan yang dikhususkan untuk melawan Shoshiro. Salah satunya adalah kemampuan menciptakan pedang dari dagingnya dan beradaptasi pada gaya bertarung musuh. Untungnya, kerjasama Shoshiro dan Kaiju nomor 10 dalam wujud senjatanya berhasil menumbangkan monster ini. Kaiju nomor 13. Monster satu ini dibilang merupakan yang paling bodoh dari semua ciptaan Kaiju nomor 9. Hal ini dikarenakan dia merupakan satu-satunya yang tidak bisa berbicara dan terlihat tak peduli pada sekitarnya. Satu-satunya hal yang Kaiju nomor 13 sukai cuma sekedar berlari dengan sesuatu yang sama cepatnya dengan dirinya. Ia juga merupakan salah satu monster yang bisa ditangani dengan mudah, di mana Kaiju nomor 13 kalah hanya dalam satu tonjokan oleh Kafka. Kaiju nomor 14. Kaiju satu ini dikenal sebagai monster yang kepribadiannya paling misterius. Meski bentuknya absurd, Kaiju ini memiliki kekuatan yang dianggap sangat merepotkan, di mana ia bisa menembak dengan serangan energi dan membuat penghalang. Ia juga bisa berteleportasi ke lokasi kemanapun dia mau. Kaiju satu ini sendiri berhasil dibunuh oleh Kapten Ashiro dalam satu tembakan. Wah, jadi gak sabar nih menunggu momen ini dianimasikan, karena memang Kaiju ini dikhususkan untuk melawan Kapten Ashiro Mina. Kaiju nomor 15. Dari semua saudaranya, Kaiju satu ini adalah makhluk yang penampilannya benar-benar manusiawi. Monster ini juga punya kesamaan dengan Kikoru, di mana mereka sama-sama haus akan pengakuan dari ayah mereka. Kaiju nomor 15 ini memiliki kekuatan untuk memanipulasi mental korbannya, di mana ia bisa memaksa target untuk mengingat kembali semua luka batin mereka dan memanfaatkannya untuk menyerangnya secara fatal. Kaiju ini memang dikhususkan untuk melawan Kikoru. Dan itu dia kaiju-kaiju yang belum ditampilkan dalam anime Kaiju nomor 8. Buat yang bertanya, di mana Kaiju nomor 3 dan 5? Jadi sampai saat ini belum ada informasi tentang dua kaiju tersebut. Kemungkinan besar mereka sudah dijadikan sebagai senjata defense corp. So buat yang suka informasi seperti ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe RWPP Plot biar kamu nggak ketinggalan informasi penting atau alur cerita anime lainnya. So sampai jumpa.